Nolak lamaran duwih sing rong balen. Bakal jodohe ada. Mesin waktu mendorong angin. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di episode terbarunya Movie. Ya, kali ini gue akan membahas film yang ada di belakang gue. Ini filmnya, ini nggak tahu nih kenapa ada background gitu. Kenapa ada kucing-kucingnya ya? Waduh, kenapa ini backgroundnya tiba-tiba, teman-teman? Bentar dulu nih, kenapa nih? Iya, ganti background, ganti film. Ya, gue di sini akan ngebahas film Yuni ya. Yuni ini sebenarnya filmnya udah lama sih. Desember ingat gue. Dia tuh masalah Desember. Nah, film ini tuh adalah sebuah film drama coming of age tentang Yuni. Nah, seperti judulnya Yuni, ya ini cerita tentang Yuni. Yuni ini kenapa? Yuni ini adalah remaja, gadis remaja yang usianya itu baru 17, mau beranjak 17, dia masih SMA. eh, dia itu punya cita-cita mimpi yang sangat besar sekali. Dia pengen kuliah, pengen dapat beasiswa, tapi ada pengalaman yang harus dihadapi, yaitu adalah soal nikah. Karena di tempat dia tinggal, orang-orang umuran dia, perempuan umuran dia dengan dilamar. Sementara dia nggak mau, dia masih ingin terus melanjutkan mimpinya gitu. Jadi dia bingung. Terus tiba-tiba lamaran pertama datang ke dia tolak, lamaran kedua dia tolak, dan yang paling membingungkan adalah ketika lamaran ketiga datang. Karena katanya nggak boleh nolak lamaran 3 kali, lebih dari 2 kali, lebih dari 2 kali, karena katanya pamalu gitu. Ya udah, jadi dia bingung dong, wah gimana nih, gue juga masih harus mau ngejar mimpi gue gitu. Ya, itu sih nasib singkatnya soal film ini adalah film favorit gue tahun lalu, dan sampai sekarang gue masih favoritin banget. Waktu kemarin filmnya akhirnya tayang di Plus Star, udah tayang sekarang. Kalau teman-teman mau nonton boleh. Filmnya itu pakai bahasa, gue lupa ini kayak bahasa Banten. uh, uh, full full pakai bahasa Banten. Bahasa Indonesia ada nggak ya? Nggak ada kayaknya, nggak ada sama sekali, semuanya pakai bahasa itu. Dan menariknya adalah di sini pemainnya nggak satu pun nggak ada yang orang sana, nggak ada yang orang gitu, nggak ada yang orang sana gitu loh. Semuanya itu orang Jakarta gitu loh. Aku penasaran aja gitu kalau mereka itu berapa lama gitu untuk bisa, ya itu bisa menyesuaikan bahasa gitu. Karena menurut gue bisa menguasai bahasa logat aja itu udah bagus banget gitu, dan ini bisa berbahasa kayak gitu tuh berapa lama latihannya gitu. Ya itu sih salah satu kelebihan utama film ini. Yang kedua, dia kelebihannya adalah Arawinda sendiri. Arawinda Kirana itu menurut gue udah lama banget, nggak lama, kalau gue lihat filmografi itu ya ada di film Kali dan Ratna, tapi cuma kayak jadi figuran belakang doang. Gue waktu itu sempat lihat Arawinda gitu di Kali dan Ratna, ternyata dia tuh ada di belakang gitu. Kayak jadi murid di belakang Reval Hadi gitu, cuma sebagai pemain latar doang gitu. Pas gue baru tahu dia tuh gara-gara film XONY, film pendeknya Studio Antelop yang buat Jason Iskandar buat TikTok. Official, itu filmnya official, masih tahu gue masih ada di TikTok gitu. Terus itu namanya lagi mulai melejit, dan gue mulai memperhatikan Arawinda gara-gara Karantina, cerita soal beberapa film pendek yang terjadi ketika pandemi gitu. Dan di situ dia main di Happy Girls Don't Cry, dulu. Ya itu Acu Tendria Geli sutradaranya. Dan di sini Arawinda Kirana sebagai Yuni itu bisa mendeliver semua emosinya Yuni itu loh. Berhasil menghidupkan banget karakter Yuni gitu dengan secara kritis dan secara alami gitu. Kayak ya udah, remaja tuh ya kayak gini gitu loh, remaja perempuan tuh ya kayak gini kehidupannya.
susahnya itu ya kayak gini, dan dia tuh harus mendapatkan semua beban sebagai seorang perempuan di usia segitu harus nikah gitu. Nikah muda lah, nikah muda. Karena menurut gue eh, berat banget ya, apalagi lu masih SMA dan usia baru mau lulus gitu, dan langsung nikah tuh kayak ngeri banget gitu. Tapi justru anehnya di sana tuh kayak menormalisasi nikah muda gitu. Dan itu yang menjadi bahan utama film ini, mas. Karena menurut gue gini, nikah muda sih ya silahkan, gue nggak melarang. Tapi menurut gue nikah muda itu kalau menurut dokter ya, resikonya resiko kalau misalnya hamil itu resikonya gede banget gitu. Bahkan itu udah diajarin di film Dua Garis Biru kan, kalau hamil di usia yang muda tuh resikonya gede banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya orang-orang masih banyak yang mau kayak nikah muda di umur dulu. Tapi itu terserah urusan mereka lah, bukan konsumnya saya. Tapi sih itu jadi salah satu hal yang menjadikan kepedulian, karena kebanyakan perempuan-perempuan yang tiba-tiba menikah di usia muda, sebenarnya impian itu masih banyak yang mau dikejar gitu. Tapi dia tiba-tiba udah punya anak, nggak bisa, jadi kayak sibuk banget ngurusin keluarga gitu. Tapi disclaimer aja, gue nggak ini sih, nggak masalah kalau memang dia mau nikah muda ya silakan. Impian gue ya silakan gitu. Tapi kebanyakan orang curhat gitu karena kayak jadi paksa sama keluarganya atau apa ya, lingkungan sih sebenarnya, kayak keadaan lingkungan gitu. Dan ya cukup mengejutkan deh sebenarnya ketika gue nonton film dunia itu, Winda dikasih peran yang begitu berat banget dan unik, karena dia di sini suka banget dengan warna ungu, makanya posternya ungu semua gitu. Ya itu tuh benar-benar unik banget cara karakter dia yang suka warna ungu dan suka ngambil-ngambil barang orang gitu yang warna ungu. Terus dia juga dikasih beban yang berat di mana dia harus mendapatkan beasiswa ngejar mimpinya. Tapi di suatu sisi dia mengalami, aduh jadi perempuan tuh kena banget ya, harus ini harus itu, dan itu dilihatin gue sebagai laki-laki juga nontonnya kayak jadi perempuan itu berat banget sih hidupnya ya, banyak banget yang ini itu yang ini itu yang ini itu, tuntutan ini tuntutan itu tuntutan ini, padahal orang-orang yang ngasih tuntutan-tuntutan berat kayak ini kenapa lo nggak nikah aja sih, kenapa lo nolak sih, apa segala ya, itu juga nggak ada kontribusi dalam hidup kita, cuma nambah-nambah beban pikiran kita aja gitu. Dan itu diambil sama perempuan dan itu digambarkan banget, diwakilkan banget sama Yuni gitu. Iya itu sih, Arawinda benar-benar berhasil banget menghidupkan karakter Yuni yang emang dibikin se apa ya bilangnya, realistis banget gitu. Bahkan ketika mesti ini latar di Banten ya, relatable banget sih untuk kebanyakan perempuan ya. Gue bukan perempuan tapi gue tahu, ya, nanya-nanya lah istilah kayak riset-riset ke teman-teman yang ya itu gue ngerasa hidup gue tuh kayak gini, pemikiran gue tuh kayak gini, karena emang film ini tuh masih pemikiran kayak apa sih dia rasain, apa yang dialami sama dia, apa sih yang dia rasain gitu. Dan film itu berhasil banget gitu ngebawain gitu. Terus menurut gue yang paling menarik perhatian adalah Marisa Anita sih, sama Neneng Risma Wulandari itu. Marisa Anita ya ya seperti biasa selalu bagus, tapi perawakan dia itu pakai kacamata, pakai jilbab kayak ini nih ya, itu tuh literally kayak perawakan guru-guru di sekolah gue dulu kali. Dia tuh guru namanya Bu Suryani, terus guru MTK di SMP. Ya kayak gini banget orangnya gitu, benar-benar kayak gitu. Jadi ketika gue liat Marisa Anita itu kayak anjir, gue ingat guru gue dulu. Jadi benar-benar gitu. Terus yang kedua itu Neneng Risma, ya kita tahu dia main di Imperfect ya. Imperfect kan karakternya heboh banget gitu si Neneng itu sebagai perempuan Sunda ya, heboh banget. Tapi di sini dia nunjukin kalau itu dia juga bisa acting gitu. Nah itu yang gue suka gitu. Itu kayak emang kira gue cuma bisa ngelawak doang, gue juga bisa acting kali. Terus dia liatin gimana ini, dia liatin di sini ketika dia nangis, ketika dia menahan tidak adilan gitu, itu sih bagus banget. Terus Kevin Ardilova, jujur ya, Kevin Ardilova tuh dari dulu kalau jadi aktor yang nggak terlalu kelihatan, kalau kata gue sebutnya tuh ya nggak terlalu kelihatan aja gitu sama orang-orang, karena emang peran-peran yang diambil tuh kalau bukan tipe peran yang nampak di orang gitu. Dan di sini dia nunjukin
kalau dia tuh aktor yang bagus banget gitu. Dia sih digambarin sebagai pemuda yang pemalu gitu, tapi tiba-tiba aja cara dia malu-malunya itu bagus gitu loh. Kayak dia kalau mau ngomong sama orang tuh kayak nggak mau lihat mukanya gitu, terus cara dia berintonasi kayak gugupnya gitu, gugup tuh kayak bukan kayak atau kayak gugupnya gitu, tapi gugupnya itu adalah kayak kita bisa ngeliat dari pikiran dia itu, dia aduh gue mau ngomong apa nih, gue takutnya salah ngomong, dan itu dari matanya gitu loh, bahasa matanya itu bagus banget gitu. Itu sih yang terus tiba-tiba karakter berkembang jadi karakter laki-laki yang pemberani gitu, dan itu cara pengubahannya bagus banget. Gue suka Kevin Ardono menurut gue ya, kalau dia bisa namanya benar naik 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 banget bagus sih, karena emang dia aktor bagus, menurut gue bisa berprestasi juga aktor yang bagus. Terus menurut gue Camila Andini sih udah sih, eh film ini tuh jauh lebih komersil sih sebenarnya. Karena kalau kita nonton film Camila Andini yang The Mirror Never Lies itu emang nggak harus banget, tapi menurut gue emang segmented banget, segmented banget. Terus skala nih skala itu kan ngeni banget, skala nih skala itu ngeni banget filmnya. Terus gue nonton lagi film pendeknya sendiri, Diana sendiri itu ngeni banget. Memoria itu apalagi gitu. Dan ini menurut gue filmnya yang komersil banget gitu, orang-orang apa ya, filmnya itu universal gitu, cara menyampaikan pesannya universal, eksekusi filmnya juga universal. Jadi kayak, karena kan kalau kelemahannya film-film seni itu adalah nggak semua orang bisa paham gitu, filmnya itu tentang apa, harus dipahami dari metafora yang mana penonton awam pasti malas untuk mikirin itu, dan Juni nggak ngasih itu. Dia memang ada masukin metafora, tapi orang-orang awam yang nonton juga pasti paham maksudnya itu apa gitu. Gak harus mikirin aduh pas pulang tuh harus overthinking dulu tidur, aduh maksudnya apa ya, ya nggak yang kayak gitu sih Yuni. Karena ya filmnya juga kerja sama dengan Star Vision ya kita tahu ya filmnya komersial banget gitu, jadi kayak film ini tuh ada di tengah-tengah antara bisa menjembatani antara komersial sama art house gitu, dan menurut gue ini langkah yang bagus sih kalau buat filmmaker art house yang kayak apa ya bilangnya istilah capek nggak laku. Maksudnya itu bukan capek nggak laku ya, kalau mereka kan idealis banget ya. Menurut gue tuh kayak produser yang seneng banget film art house dan pengen bikin film art house itu setidaknya punya pemasukan balik modal ya, kalau untuk bikin film lagi tuh ya bisa bikin kayak Yuni gini tuh menurut gue. Karena menurut gue kalau Yuni ini contoh yang bagus gitu, bisa istilah istilah kasarnya mengawini lah, mengawini antara art sama komersial, dan salah satu film yang cocok patut banget ditonton. Ya apa ya, Asmara Abigail itu wah sebagai Suci freedom abis gitu, kayak wah bagus banget karakter dia tuh. Suci itu tipe karakter tante-tante jamet yang kayaknya hampir di setiap kota tuh ada deh gitu. Dan risetnya Suci Asmara Abigail tuh bagus banget tuh kayak tante-tante, dan dia gue nonton dia tuh gak kayak lihat Asmara Abigail, tapi kayak ngeliat tante jamet di salon-salon gitu anjir. Karena itu memang banyak di kota gue tuh, banyak yang kayak gitu. Jadi makanya gue langsung tahu tuh karakternya kuat banget. Di sini gue lihat semua karakter yang dibangun sama Camilla ini kuat, semua punya jiwanya sendiri gitu masing-masing. Eh apa ya, pesan-pesannya oke, dan menurut gue kan ini ada dua versi ya, gue udah nonton dua-duanya, gue nonton festival sama bioskop, dan dua-duanya gue juga suka. Perbedaannya di sini adalah di ending aja sih. Dan karena kan film ini juga mengadaptasi puisi-puisi seperti Joko Damono ya, Jadi Bulan Juni, Yang Panah Adalah Waktu, eh lupa sih apa lagi judulnya, Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana, eh di bait-bait saja ini kalau tak akan letih ku cari, itu gue judulnya lupa sih, gue ingat judulnya tapi nggak tahu judulnya, gue lupa. Pokoknya banyak. Nah, dua versi ini dua-duanya tuh mengadaptasi visinya dengan baik dengan endingnya itu. Kalau yang di filmnya versi festival itu berhasil banget mengadaptasi lagu lagu Hujan Bulan Juni di visinya juga gitu, di untuk sebagai penutup endingnya. Dan kalau yang versi komersil juga apa ya,
berhasil juga mengadaptasi puisinya Sapardi yang Hujan Bulan ini, tapi dalam artian yang berbeda. Jadi ada dua makna yang berbeda gitu dari puisi Sapardi. Dan dua bagus, kalau misalnya gue lebih European atau gue lebih suka festival, gue suka dua-duanya sih, nggak ada yang berubah gitu. Gue tetap bakal suka banget sama film ini gitu. Dan yang mungkin orang bakal pikir ini kan film drama, membosankan gak sih film drama 2 jam, karena ada yang nanyain gitu di Twitter, bang ini filmnya 2 jam, bosan nggak sih nonton film drama 2 jam? Menurut gue sih enggak ya, tergantung selera ya. Kalau lu ada orang Indonesia yang peduli sama sesuatu yang dekat gitu dengan lu, dan lu suka nonton film yang terasa dekat kayak mungkin film keluarga ya, yang paling dekat tuh kayak film keluarga, dan film ini kayak mungkin jadi jawaban kalau lu pengen cari film yang relate dengan masyarakat kita, ya ini sih gini. Karena emang jujur ya, film ini tuh ngasih fakta kayak di Indonesia tuh sebenarnya masih banyak banget orang yang menormalisasi gitu untuk nikah muda, dan banyak banget yang menormalisasi nikah yang umurnya gapnya jauh banget. Kayak di ini dia di sini tuh ada Mang Dodi, orang yang lamar kedua, dia umurnya udah kayak udah tua banget, lu nggak tahu sih umurnya berapa sih di sini, kayak udah tua banget, terus mau sama anak ABG yang umurnya baru 16. 16 kan belum legal ya, dan bentar lagi udah mau 17 gitu. Jadi kayak itu kan umurnya belum legal, kenapa dia dilamar gitu. Dan itu masih dinormalisasi gitu, orang di sini tuh masih kayak ketika adegan dia nolak, ih sayang banget kamu nolak apa segala, itu kayak gimana ya, ya jujur menurut gue sih kalau nikah itu ya, ini selera, ini maksudnya kayak opini pribadi ya, ya umur 20-an sih. Dan itu pun kalau lu di umur 20-an lu juga udah mapan, kalau lu juga belum mapan ya jangan hari juga. Gue juga belum, gue nggak bisa ngasih saran ya, gue mungkin mesti opini karena gue juga belum suka. Menurut gue sih ini recommended banget sih. Kalau lu nyari satu film yang ngomongin lu apalagi lu kalau lu laki-laki, lu pengen tahu what on woman mind, apa sih yang sebenarnya perempuan merasakan ketika dia berada di lingkungan yang konservatif gitu, ketika dia punya pikiran yang punya impian yang tinggi banget tapi harus dibatasi dengan lingkungan konservatif yang menurut gue bisa dibilang kalau bahasa lebaynya kejam, tapi realistis menurut gue ya, yang memang terjadi kayak gitu. Ya film ini adalah jawabannya gitu untuk lo yang pengen tahu fakta-fakta soal nikah muda, dan bagaimana sebenarnya lumayan menderita tapi ada juga yang bahagia dengan nikah muda sih. Ya udah sih paling itu aja sih. Ini menurut gue recommended banget karena itu sampai sekarang masih jadi film favorit gue sih, karena emang filmnya penting banget. Dan untuk yang nggak tahu, filmnya itu menang film terbaik, dapat Toronto Prize di Toronto International Film Festival tahun lalu, Platform Prize namanya, dan itu menang ngalahin banyak film dari negara lain. Itu membanggakan banget ya. Ya udah sih paling itu aja sih. Terima semuanya udah ngedengerin podcast Movie kali ini. Jangan lupa nonton Yuni, udah ada di Disney Plus Star. Kasih tahu ke gue kalian suka nggak apa enggak sama filmnya. Ya udah itu aja sih. Terima kasih karena mendengarin, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.